Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat selalu walaupun mungkin saya yakin ada yang masih mengalami kesusahan, keresahan, kepanikan ketika telat bayar di aplikasi pinjaman online. Baik teman-teman, pembahasan kali ini mengenai cara mengatasi teror pinjaman online buat nasabah yang baru pertama kali mengalami yang namanya telat bayar di aplikasi pinjaman online. Simak videonya sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu, dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, ketika kalian saat ini menjadi nasabah pinjaman online dan baru pertama kali mengalami yang namanya telat bayar, itu saya yakin rasa panik yang luar biasa akan kalian alami ketika kalian tidak paham bagaimana cara mengatasinya. Nah, untuk mengatasi teror pinjaman online itu, dari pertama kali kalian mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online, gunakanlah nomor HP cadangan yang tidak biasa setiap hari kalian pakai. Jadi kalian daftarkan ke pinjaman online itu nomor HP cadangan. Lalu gunakanlah HP lain juga yang tidak setiap saat kalian pakai agar nanti ketika kalian mengalami yang namanya telat bayar itu, HP yang setiap hari kalian pakai itu tidak terganggu dengan teror-teror tersebut. Nah, setelah kalian melakukan hal itu, ketika kalian melakukan peminjaman dan akhirnya setelah memasuki jatuh tempo dan kalian karena suatu kendala keuangan akhirnya terpaksa tidak bisa membayar atau telat bayar. Nah, ketika telat bayar 1 hari saja, saya yakin kalian sudah mulai diteror-teror oleh DC pinjaman online, ditanyakan perihal tagihan yang belum dibayarkan. Kalian yang pertama kali mengalami hal ini, saya yakin pasti panik sekali, pasti bingung sekali bagaimana cara mengatasinya. Nah, untuk mengatasi hal ini, kalian tidak perlu panik, yaitu langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah cabut kartu tersebut dari handphone kalian. Lalu setelah itu kalian tidak usah lagi memakai kartu itu untuk beberapa bulan ke depan. Simpan saja karena nanti khawatir kalau kalian selalu mengaktifkan nomor itu akan terjadi teror yang berulang kali. Nah, setelah kalian memasuki telat bayar 1 atau 2 hari setelah dicabut kartu tersebut, saya yakin teror pinjaman online melalui telepon, melalui SMS, melalui chat WA akan berhenti saat itu juga. Jadi kalian fokus saja dengan aktivitas kalian, jangan memikirkan lagi yang namanya teror dari pinjaman online, jangan memikirkan lagi yang namanya penelponan-penelponan yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Kalian berusaha fokus untuk mencari rezeki agar kalian nanti suatu saat kalau sudah uangnya sudah terkumpul dan sudah cukup untuk membayar hutang dan kalian ada niat untuk membayar, silakan bayarkan. Tapi kalian jangan sampai memaksakan membayar hutang di pinjaman online dengan cara gali lubang tutup lubang. Itu sangat dilarang sekali karena itu sangat beresiko dan sangat berbahaya untuk kedepannya ketika kalian sudah terlilit dalam lingkaran hutang pinjaman online. Itu adalah langkah yang tepat ketika kalian baru mengalami yang namanya telat bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi ketika telat bayar 1 hari saja langsung aja cabut kartu dan jangan sampai diaktifkan selama 5 atau 6 bulan bahkan setahun ke depan. Udah gak usah dipakai, simpen saja. Jadi nanti teror-teror yang dilakukan oleh DC pinjaman online itu tidak akan terulang setiap harinya. Karena kalau kartu HP tersebut aktif, setiap menit, setiap detik, setiap hari selama 1 bulan pertama, itu yang namanya teror bakal terus-terusan. Kalian yang baru pertama kali mengalami hal itu dan tidak paham bagaimana cara mengatasinya, pasti kalian akan panik, akan merasa bingung bagaimana sih menghandle, mengatasi yang namanya teror-teror tersebut. Dan khawatir nanti kalau kalian tidak paham akan menghancurkan mental kalian. Dan pasti kalian ketika mental kalian sudah hancur, sudah ngedrop, khawatir melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Itu yang harus kalian hindari. Jadi caranya sangat simpel sekali, dalam 1 hari saja kalian tinggal cabut kartunya dan jangan sampai mengaktifkan lagi selama 1 tahun ke depan. Pasti yang namanya teror akan berhenti saat itu juga dan kalian tidak akan lagi membaca WA, membaca SMS, mendengar telepon dari DC-DC pinjaman online.
Oke ya, buat teman-teman yang saat ini baru pertama kali mengalami telat bayar di aplikasi pinjaman online, kalian kuncinya adalah kuatkan mental dan jangan sampai memikirkan lagi pinjol, memikirkan lagi dese-dese pinjol. Yang harus kalian pikirkan adalah mencari rezeki dan mencari peluang-peluang rezeki untuk membangun hidup dan untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Itu yang utama, minimal itu. Kalau kalian mampu, nanti uangnya cukup untuk membayar. Kalau utang kalian ternyata hanya sedikit dan kalian sudah mampu bayar dan ada niat untuk membayar, silahkan dibayarkan. Tapi kalau kalian sudah merasa diteror, dicaci maki, merasa nggak enak dan sudah menginginkan untuk tidak membayar, ya itu terserah kalian. Yang terpenting kalian harus aman dulu, jangan sampai mental kalian hancur karena setiap saat diteror oleh DC-DC pinjaman online. Yaitu kuncinya adalah cabut langsung kartu kalian, jangan sampai diaktifkan lagi. Kalian fokus saja menjalani kehidupan dan aktivitas kalian sehari-hari. Semoga sharing ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.